Halo teman-teman, Betas Doctor here. Hari ini gue lagi dikirimin suatu berita yang mengejutkan. Tapi ini suatu black campaign yang memang udah sering sekali terjadi sih. Dan gue sudah terbiasa untuk menghadapi black campaign. Jadi ceritanya ada salah satu anak di Australia berumur 15 tahun yang terkena EVALI atau electronic cigarette electric cigarette and vaping associated lung injury. Jadi suatu kerusakan atau cedera pada paru-paru yang disebabkan oleh electric cigarette ataupun juga vaping. Ini adalah salah satu kata yang memang mungkin sudah sering didengar sama kalian semua, tapi beberapa peneliti di CDC dia mencoba untuk merubah kata EVALI tersebut. Karena tidak semua electronic cigarette, tidak semua electric cigarette dan juga vaping menyebabkan EVALI ini. Jadi ceritanya, anak yang berusia 15 tahun ini, dia terkena penyakit paru-paru atau kerusakan paru-paru karena menggunakan suatu alat rokok elektrik ataupun juga vaping yang berisikan vitamin E, asetat, dan juga ganja maupun THC dan lain-lainnya. Jadi penggunaannya sangat tidak tepat. Dia memulai penggunaan ini dari 2020 dan akhirnya di 2021 dia didiagnosis mempunyai EVALI. Tapi yang jadi concern gue di sini adalah kenapa sih anak underage atau anak di bawah umur tidak diperbolehkan untuk menggunakan vaping? Sebenarnya bukan cuma masalah vaping sih, cuma kita akan ngobrolin masalah nikotin. Karena nikotin bisa mengganggu pertumbuhan otak pada anak-anak sampai ke 20 lebih sih sebenarnya. Makanya itu jadi suatu perdebatan antara orang ini sebenarnya boleh pakai vaping itu di umur berapa sih? 18 atau 21? Kalau gue sebenarnya lebih setuju yang 21 karena pertumbuhan otak itu akan berkembang sampai mid 20, dimana kita bisa bilang mid 20 itu ya 21 sampai 25 gitu. Benar-benar di umur pertengahan usia 20-an. Dan kalau misalkan memang sampai brain development ataupun perkembangan otak itu terganggu, akhirnya akan sangat buruk untuk anak itu. Dimana dia akan jadi susah fokus juga, susah menerima ilmu-ilmu baru juga. Otaknya yang harusnya bisa berfungsi secara penuh, akhirnya karena tidak berkembang, membuat anak tersebut agak sulit untuk menerima informasi kali ya. Mungkin lebih ke menangkap informasi dan mengolah, memprosesnya juga. Kalau untuk masalah black campaign sendiri ya, gua sih udah sangat sering ya dengerin black campaign, dan ada beberapa hal yang mungkin diberitakan oleh media-media yang lokal atau media Indonesia, di mana dia tidak mencatat semuanya atau tidak membeberkan semuanya. Kebetulan yang info hari ini, info tentang anak Australia 15 tahun ini cukup lengkap diceritakan oleh media tersebut dengan menambahkan penggunaan dari vitamin E, asetat, dan juga THC serta ganja. Ya gue sangat menyayangkan sih kenapa orang-orang yang mungkin di bawah umur menggunakan vape. Kemungkinan besar karena edukasinya pun tidak lengkap dan tidak sampai ke mereka semua, sehingga teman-teman yang mungkin tidak tahu atau tidak paham di mana mereka underage ataupun banyak yang bilang juga minor sih. Kalau misalkan kalian dengar kata minor, jangan kaget. Minor itu maksudnya underage juga. Dimana mereka tidak tahu kalau misalkan nikotin itu sebegitu berefeknya terhadap perkembangan otak mereka. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih nemuin anak-anak underage, alangkah lebih baiknya untuk dikasih tahu lebih baik lah ya. Dikasih tahu baik-baik, dikasih tahu pelan-pelan. Dan nikotin itu bukan cuma masalah dari vaping aja. Rokok konvensional juga punya nikotin. Maka dari itu tetap
update informasi kalian, jaga kesehatan kalian. Kalau misalkan kalian yang nonton ini ternyata underage, tolong berhenti dulu konsumsi nikotin sampai kalian di umur yang legal. Dan coba tulis di komen, menurut kalian akan lebih menyenangkan atau lebih baik anak umur berapa dinyatakan underage, apakah di bawah 18 atau di bawah 21? Komen di bawah karena gue pengen tahu jawaban dari kalian juga. Semoga informasi hari ini membantu. Beta Satu sign out. See you on the next video. Goodbye.